Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa masuk ke dalam serial Natal untuk bagian kedua. Bagaimana terang ilahi itu sudah datang dalam kehidupan kita, sehingga dia menerangi akan dunia yang gelap. Ini serial bagian kedua. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali dari jalur-jalur pernyataan ilahi bagi manusia yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita sudah bicara bagian pertama di inkarnasi di Migdal Eder. Nah, bagian kedua ini kita bicara tentang akulah terang dunia. Apa itu artinya? Akulah terang dunia. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam sebuah dunia yang belum ada apa-apa di dalam kekekalan, hanya ada Allah saja, kita bisa melihat istilah teologi perikoresis, di mana Allah itu di dalam tarian ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersatu dalam keselarasan, sama dalam segala sesuatu, harmoni, dan merekalah yang ada di dalam kekekalan sebelum ada segala sesuatu. Nah, ini yang disebut dengan Allah Tritunggal, di mana di dalamnya, sebagaimana dikatakan Yohanes, pertama Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah adalah kasih, Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa, Roh Kudus demikian juga kepada Bapa, dan sebagainya, sehingga terjadi sebuah keselarasan Allah Tritunggal, dan mereka tidak membutuhkan apa-apa untuk menyatakan kasih, karena dalam person to person ini ada kasih yang begitu luar biasa di dalam mereka. Tetapi di dalam kekekalan seperti itu, Allah menciptakan manusia, dan kita coba lihat video ini. Ketika hanya ada kegelapan, Allah berfirman, jadilah terang. Seolah-olah terang itu diciptakan pada awal daripada penciptaan segala sesuatu. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi. Dan inilah yang terjadi adalah ketika begitu indahnya terang itu ada, kemudian manusia dan seluruh ciptaan luar biasa. Bahkan ketika manusia diciptakan, Allah menyebut itu dengan sungguh amat sangat baik, kitop meot, ya. Sehingga apa? Ini adalah suatu keselarasan yang luar biasa antara manusia dan Allah juga demikian. Karena ada sebuah hubungan yang begitu erat, yang begitu mesra antara Allah dan manusia. Dan yang sangat mengecewakan adalah ketika manusia harus jatuh dalam dosa, di mana Hawa ketika ditipu oleh iblis yang menyatakan bisa menjadi sama seperti Allah ketika makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan dia mengambilnya dan memakannya. Bukan hanya itu saja, dia memberikan kepada suaminya. Dan Adam pun memakannya. Setelah itu mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda, bahwa mereka sudah jatuh dalam dosa, dan mereka kehilangan akan kemuliaan Allah yang diberikan. Dan sejak saat itu, manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Saudara yang terkasih, walaupun kalau kita melihat dari sejarah manusia itu, kita bisa mengenal seperti misalnya Abraham, ya, kemudian Ishak, kemudian ada Yakub, dan ada Musa. Tetapi semua tetap hidup di dalam kegelapan yang ada ini, ya. Tidak ada manusia yang hidup di dalam terang. Sampai ketika Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Nah, di situ kita bisa melihat di dalam perjalanan di padang gurun ada satu penyataan Tuhan yang luar biasa, ya, yaitu adalah penyataan-penyataan terang ilahi yang masuk dalam kehidupan sejarah keselamatan manusia. Di mana pada tahun 1500 sebelum Kristus, kita bisa melihat ada tiang api yang menuntun bangsa Israel untuk keluar dari Mesir di padang gurun, dan mereka melihat bagaimana terang ilahi itu
menyertai mereka, memberikan kehangatan, memberikan panas supaya mereka tidak kedinginan di padang gurun. Itulah penyataan terang ilahi yang hadir dalam kehidupan manusia. Tetapi itu tidak membuat manusia hidup dalam terang. Dan pada waktu tahun 740 sebelum Kristus, ada sebuah penyataan nubuatan dari Yesaya, yaitu pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini merupakan sebuah nubuatan, di mana nubuatan ini akan mengarah kepada tahun pertama setelah Kristus. Ya, di situ ada kelahiran Kristus, perayaan Natal di Migdal Eder, di kandang domba. Karena apa? Bangsa yang hidup dalam kegelapan sekarang sudah melihat terang yang besar yang ada dalam diri Kristus. Nah, tapi sebelumnya, kurang lebih 165 tahun sebelumnya, sebelum Kristus, itu ada satu peristiwa yang dikenal dengan Hanukkah. Dan Hanukkah ini menjadi peristiwa yang luar biasa, dirayakan setiap tahun oleh orang Israel sampai dengan zaman ini, di mana itu berhubungan erat dengan Natal atau dengan kelahiran Kristus. Nah, perayaan Hanukkah ini didasari atas kisah yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu ketika Raja Antiochus Epiphanes melawan akan Yudas Makabe, di mana Antiochus Epiphanes ini menajiskan akan bait suci, sehingga mereka mendapat perlawanan daripada orang Yahudi pada waktu itu dipimpin oleh Yudas Makabe. Dan ketika terjadi perang begitu lama, akhirnya bait suci bisa kembali kepada tangan Yahudi dan Antiochus Epiphanes kalah, dan mereka harus kembali menyucikan akan bait suci. Nah, itulah pada tanggal 25 Kislev, ya, itulah yang dirayakan sebagai Hari Raya Terang, di mana ada kejadian yang luar biasa pada tanggal 25 Kislev, atau sama dengan penanggalan Romawi 25 Desember yang kita kenal dengan Hari Natal, di mana pada waktu itu ketika mereka menabiskan akan bait Allah, mereka punya persediaan minyak hanya untuk satu penerangan aja, satu hari penerangan. Tetapi mereka berdoa, dan yang terjadi adalah lampu penerang itu yang ada di menorah itu bisa menyala bukan hanya satu hari, tetapi bisa sampai 8 hari. Sehingga ini dirayakan sebagai Hari Raya Lampu atau Hari Raya Terang. Dan Yesus yang adalah terang dunia lahir pada tanggal 25 Kislev, atau sama dengan 25 Desember, hari Natal. Ini merupakan sebuah konfirmasi dari dokumen yang kita sebut dengan The Coptic Didascalia yang hadir pada tahun 189 setelah Kristus. Dan dokumen ini yang menyatakan bahwa Bapak Gereja sejak Bapak Gereja mula-mula itu merayakan akan perayaan Kristus hadir di dunia ini. Nah, itu dibuktikan juga dengan Yohanes 10 ayat 22-23 yang dikatakan tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan di bait Allah di serambi Salomo. Jadi pada waktu zaman Yesus pun dirayakan hari raya pentabisan bait Allah, Hanukkah, hari raya lampu itu. Nah, di situ Yesus memperingati akan kelahirannya. Dia pasti tahu bahwa dia lahir pada tanggal 25 Kislev itu, dan dia merayakan dengan apa? Dia mengajar di bait Allah. Jadi perayaan ulang tahun tidak hanya sekedar berfoya-foya atau berpesta ya, tapi harus juga dengan kita memberikan pengajaran, memberikan berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih, hal ini yang mengkonfirmasi bahwa Yesus sendiri pun juga merayakan hari raya Hanukkah itu. Dan kita kalau melihat dari Didascalia Apostolorum, ya, itu dikatakan di dalam bahasa Arab yang diambil dari bahasa asli Latin, dikatakan seperti ini. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah dalam hari-hari raya perayaan kelahiran junjungan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, itu bulan Kislev, atau pada tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Dan semuanya ini kalau dikonfirmasi dengan tanggalan Romawi, tepat pada 25 Desember. Ada banyak bukti lain yang menyatakan 25 Desember memang dirayakan untuk hari kelahiran Kristus. Dan bukan hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain itu merupakan hoax saja.
Saudara yang terkasih, bukti-bukti yang lain itu ada di Gereja Timur. Ketika kita bisa melihat dari dokumen-dokumen sejarah Bapak Gereja, ada hal-hal yang menunjuk bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari raya Natal, hari raya kelahiran Kristus. Ya, oke, kita melihat lagi akan beberapa ayat yang ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bagaimana terang Kristus hadir dan Dia menguasai akan kita, supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan lagi, yang berabad-abad manusia hidup dalam kegelapan. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya itu terang ilahi yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan itu hadir pada 25 Desember pada perayaan Natal kita. Dan pada Yohanes 8 ayat 12 Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau orang ada dalam Kristus, di dalam dirinya akan hadir terang hidup yang menerangi akan sekitarnya. Saudara, kalau kita melihat dari intertextuality study, ini yang luar biasa. Ketika di dalam kekekalan itu Allah bersinergi dengan perikoresis, sama-sama mereka selaras. Nah, kemudian yang terjadi adalah Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, di situ dikatakan bara Elohim. Bara itu mencipta dengan verba tunggal, sedangkan Elohim dalam jamak, sehingga kita bisa melihat itu menunjukkan tentang Allah Tritunggal. Ya, ada 3 pribadi yang mencipta dengan satu kesatuan ilahi, hakikat ilahi yang satu, itu yang mencipta. Kemudian kalau kita melihat pada ayat kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di sini dikatakan tentang ruah Elohim. Sama, ruah itu adalah noun, kata benda, di mana itu singular, sedangkan Elohim adalah plural atau jamak. Sehingga kita bisa melihat ini merupakan pribadi daripada roh Allah, pribadi yang ketiga di dalam kesatuan daripada Elohim. Dan yang ketiga, ayat ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, Vayomer Elohim yang dikatakan di sini, Elohim juga sama, jamak, Vayomer. Tapi Vayomer ini merupakan kata verba, sehingga orang berpikir bahwa berfirmanlah Allah itu artinya Allah hanya berkata-kata, bukan firman yang keluar dari Allah, tapi Allah yang berkata-kata. Oke, kalau kita anggap itu benar seperti itu, lalu di manakah peran Kristus, peran pribadi yang kedua? Saudara, kalau kita melihat dari bahasa asli Ibraninya dikatakan seperti ini. Ya, Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Ya, dikatakan Yehior. Jadi jadilah terang, seolah-olah seperti diciptakan, jadilah terang. Tapi dari kata asli, kata Yehi ini adalah sebenarnya diambil dari kata dasar haya. Dan kata dasar haya ini menunjukkan satu jati diri yang tertentu, yaitu adalah terang. Jadi terang itu merupakan satu jati diri tersendiri. Nah, kalau kita lihat kata haya itu muncul di Yud He Vav He, ketika Musa bertemu dengan Tuhan dan dia bertanya nama Tuhan, dan Tuhan menyatakan, aku adalah aku. Ya, dikatakan Ehye Aser Ehye. Di dalam kata Ehye itu adalah haya. Dan kata haya itu artinya to be, ya, di mana kata haya itu merupakan suatu eksistensi daripada keilahian. Sehingga terang yang ada itu merupakan eksistensi daripada yang ilahi. Sehingga terang itu adalah sebenarnya pribadi yang kedua, yang adalah terang, dan kita mengenalnya di dalam Kristus. Sehingga ketika terjadi penciptaan, bukannya diciptakan terang, tetapi apa? Let there be light. Artinya apa? Biarkanlah terang itu bersinar dalam penciptaan. Maka karena terang itu bersinar, terjadilah langit dan bumi dan segala isinya. Atau bisa dikatakan juga, let him do something. Artinya apa? Biarkanlah ketika dia datang bersinar dan dia mengerjakan. Artinya apa? Melalui terang ini, melalui firman Allah ini, apa?
terang itu menciptakan segala sesuatu. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat seperti ini, terang yang adalah Allah sendiri itu yang masuk di dalam bayi kudus dalam peringatan Natal kita. Bukankah terang itu sudah hadir dalam dunia? Sehingga mari kita merefleksikan itu dalam kehidupan kita. Penyataan terang yang masuk dalam sejarah keselamatan manusia. Kita sudah melihat bagaimana kejadian manusia jatuh dalam dosa dan kegelapan itu menutupinya. Tetapi terang yang mula-mula menjadikan segala sesuatu itu kemudian masuk dalam kehidupan kita ketika dia masuk melalui bayi yang kudus di Bethlehem, di mana kita merayakan sebagai Natal. Dan kalau Allah sendiri yang adalah terang yang utama, terang yang mencipta itu hadir di dalam bayi itu, dan dikatakan bahwa Yesus yang adalah hidupnya itu adalah terang manusia. Yesus yang adalah hidupnya adalah terang manusia, dan terang itu masuk dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 16 menyatakan, demikianlah hendaknya terangmu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang terkasih, ketika terang Tuhan masuk dalam hidup kita, ya, itu yang kita terima adalah hidup Kristus yang ada dalam hidup kita, maka terang itu akan bersinar. Melalui hidup kita bersinar, orang akan melihat perbuatan kita yang luar biasa baik. Dan apa? Mereka akan memuliakan akan Bapa di surga. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, perjalanan panjang sejarah umat manusia. Ya, kemarin kita belajar tentang Migdal Eder, di mana di dalam sejarah manusia itu Allah menyatakan diri. Sekarang Allah dalam atributnya sebagai terang itu sendiri yang menyatakan dirinya melalui Kristus di Bethlehem Efrata, yang kita akan peringati 25 Desember. Dan itu merupakan peringatan yang luar biasa, saudara, karena Allah hadir di dalam dunia dan memberi terang bagi kita semua. Kerja kita saat ini, pelayanan kita saat ini adalah apa? Biarlah terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Sudahkah kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Natal begitu luar biasa. Natal membawa terang itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita menjadi anak-anak terang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.